Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema yang berjudul Pergaulan Islami yang dibatasi ruang dan waktu. Bulan ini kita memperingati 78 tahun Indonesia merdeka. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merdeka bukan hasil pemberian dan hadiah dari Belanda, bukan. Indonesia merdeka adalah hasil dari para pejuang pendahulu kita. Merupakan jerih payah, peras keringat para pendahulu. Bahkan Indonesia merdeka adalah hasil cucuran air mata. Lebih-lebih kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah merupakan hasil dari para pejuang dan para syuhada yang telah berjuang dan berperang dengan penjajah melalui bambu runcing, melawan tembakan dan meriam penjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, kalau meriam Belanda agak lumayan. Itu Pak, itu Bu. Meriam alias bom yang dapat menumpahkan nyawa, sementara para pejuang kita hanya memakai bambu runcing dan ketapel dengan modal kegigihan dan kobaran jiwa, semangat yang luar biasa. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka atas rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan panjang yang luar biasa serta melalui proses ikhlas dan tawakal ala Allah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah menjadi Indonesia merdeka. Lalu, apakah perjuangan telah selesai? Tidak. Tidak, para hadirin. Pertahankan keutuhan NKRI dengan semangat menjaga dan melanjutkan perjuangan para pendiri negeri tercinta ini. Bagaimana caranya, para hadirin? Bagi pejabat pemangku jabatan, hati-hati dalam kebijakan. Tegakkanlah keadilan, ratakanlah kemakmuran. Para santri jangan ketinggalan, ikut menghias kemerdekaan. Jaga akhlak dan pendidikan, hati-hati dalam pergaulan. Bapak Ibu jangan ketinggalan, jaga dan rawat kemerdekaan. Perjuangan kita tingkatkan, kasih putranya putra tauladan. Insinyur Soekarno telah berkata, golongan semangat kepada kita, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, summa assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema pergaulan remaja Islami generasi Z. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan, ada yang mengatakan masa yang penuh warna. Betapa tidak, masa remaja adalah masanya seseorang mengalami banyak perubahan, baik berubah secara fisik maupun mental. Sebagian besar remaja memuaskan kebutuhan rasa suka terhadap lawan jenis dengan jalan berpacaran. Padahal sebagian besar warga di negeri ini adalah muslim dan muslimah. Seseorang yang mengaku muslim atau muslimah berarti ia telah berjanji, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sumpah setia selalu dilantunkan saat seorang muslim sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah. Sehari 5 kali membaca doa iftitah tersebut. Namun anehnya masih banyak saja yang menggunakan hidupnya bukan untuk Allah. Buktinya ada saja orang yang berkata, aku cinta mati sama kamu. Kalau tidak percaya pada cintaku, belah saja dada ini. Seperti lagu masa-masa kini contohnya. Aku sepi, 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 sepi bila tak ada kamu. Aku mati, 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 mati jika engkau pergi. Masya Allah, sampai sebegitu gampangnya orang mau menyerahkan nyawanya hanya untuk merayu atau menggembali sang pacar. Tanpa disadarinya, pada saat yang sama ia telah membuat Allah cemburu. Allah sangat marah bila itu terjadi. Karena yang pertama dan utama yang harus dicintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya pacar, si yayang, apalagi selingkuhan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-24, yaitu jika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, kaum keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Pada saat mereka balik, segala peraturan diberlakukan baginya. Kalau dia melakukannya, maka ia akan mendapatkan pahala. Jika ia melanggarnya, sedikit atau banyaknya, dosalah yang ia dapat. Berbagai aturan dari Allah wajib kita taati, termasuk salah satunya aturan Islam dalam pergaulan. Islam telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan agar terciptanya kedamaian dan ketenangan. Islam tidak pernah mengekang laki-laki
dan perempuan untuk berinteraksi. Memang kehidupan laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dipisahkan. Namun boleh berinteraksi laki-laki dan perempuan dalam 5 hal, yaitu dalam perkara pendidikan, kesehatan, peradilan, muamalah, hidbah, yakni menimang. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sepetan kaulah muljaaki para dewan juri, sepetan kaulah muljaaki panitia lomba kemerdekaan, sepetan kaulah muljaaki sahabat-sahabat yang saya cinta sayangi. Langsung bisaos pagi Kak Dinto, badan kaulah bakal abahas tentang pemuda-pemudi Ejaman Semangken. Sebelum Kak Dinto, badan kaulah pesan dak tantretan saja. Sekapeng situng akhlak. Seseorang bisa sukses dengan kemuliaan akhlaknya. Sekapeng 2, tonduk dak orang sepo 2. Manabi ampon toro oca, insya Allah gampang jalan odi, gampang untuk sukses. Manabi pemuda-pemudi zaman Semangken Kak Dinto, ada ende, apa napah mita ekocak nah ada ende. Kopeng esotu, obuk seceleng epa koning, epa seng nyareng seng tak kala bulun lande. Maketa ayah magaya, romanah ekakan rap-rap. Apa napah mita romana bain yecat pakoning, makle ganteng. Kacabah lamun tero oningah, pemudi zaman Semangken Kak Dinto lebih kala hebohnya sareng pemuda zaman Kak Dinto. Manabi pemudi zaman Kak Dinto, manabi pemudi zaman Kak Dinto agar nyet atau letok tak kala olak na langkah. Apa napah mita ekocak nah sakak Dinto, ben pasaran ke pasar, saya beli karo bedek, mun tak bedek saya merek Wardah tak beli ya. Engki mun aba ratin pantes, mun coba masya Allah. Maka dari Kak Dinto, pemuda-pemudi zaman Semangken toreh areng sareng teti paneroseh para pahlawan kaangkui amajuaki bangsa Indonesia Kak Dinto. Ampun cukup sa Kak Dinto pamator dari tan kaula, kurang lebih nah nyuun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para jajaran panitia, yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman yang saya cinta sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Marilah kita mengenang kembali para jasa pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Seharusnya kita sebagai pejuang harus giat belajar untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Harus berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Kita sebagai yang terhormat Bapak dan Ibu Kecamatan Peragaan serta Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata dengan judul Pergaulan Islami Tidak Dibatasi Ruang dan Waktu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan mengutip sedikit tentang santri. Berbicara tentang santri, santri muda-mudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji, syukur-syukur dapat dijadikan mantu oleh Pak Kiai. Masa muda santri dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Mari perbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, juga harapan orang tua dan mertua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk saling menebarkan hal-hal yang positif, bukan malah menebarkan hal-hal yang negatif. Kita boleh menjadi pemuda yang gaul, yang selalu mengikuti perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi, tapi jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran pemuda gaul adalah mereka yang berpakaian stylish dan modis. Namun dalam kacamata Islam adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi, tapi tidak meninggalkan syariat Islam. Jika dirumuskan, pemuda gaul adalah modern ditambah syar'i, maka kita boleh menjadi pemuda modern yang gaul, tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat-syariat agama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seiring berkembangannya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda gaul haruslah kita selektif dalam memilih tontonan dan tuntunan. Kita sebagai pemuda gaul harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial kita. Misalnya kita membuat story WA, Instagram story,
Facebook Story, atau kita bisa membuat konten-konten Islami yang berisi tentang kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kecerobohan yang nanti engkau sesali perbuatan itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Syekh Taqiyuddin dalam sebuah kitabnya juga pernah berkata, Ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, kuntum min anfusikum wa antum syababun. Pergunakanlah masa muda kalian dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahu ma ra'aitu amala illa fi syababi. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melihat saat yang paling tepat untuk berbuat kebaikan kecuali di masa muda. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi juga pernah berkata, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketiadanya itu tidak diinginkan. Jangan sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketiadanya itu yang diharapkan. Nauzubillah. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak pemuda-pemuda Islami, marilah kita menebarkan kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Meskipun singkat tapi insya Allah bermanfaat. Akhir kata, yu juminten ketiban botoh, kukunin japat sambati loro. Cukup semanten atur kawuloh, kukunin lepat bulo nyuwun pangapuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qoblal bidayah, ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan wa salamatan arabiyatan. Atidis salami kasyamsi wa duhaha, salaman daiman kal fajri idha talaha, salaman wa azka tahiyyatan, tahiyyata ahlal jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, hadratal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana, dan yang saya hormati pula ketua panitia dan segenap dewan guru serta rekan-rekan pidato yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, cerminan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah mengangkat kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya I'anatul Ma'isyah dari delegasi MA An-Najah 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi dan nilai keislaman. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Maraknya media sosial sudah menjadi trending di era globalisasi ini, di mana masyarakat yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legend jadi andalan. Sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang? Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan mengenyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan. Rasa isi wis podo diobral demi konten Rasa isi wis podo diobral, rame-rame joget tiktokan demi konten sing penting viral. Betul? Mojo story WA kuat jam-jaman, mojo Quran muta sempat koyok dilakban. Hingga lagi ibadah wajib oraweti, kelangan sinyal 4G, koyok ketekan malaikat jurupati. Bahkan hadirin, masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal, baju kumal berlaga artis terkenal, padahal otae ora normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Kemerosotan moral tidak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebih menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Sangat jauh berbeda bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan, sedangkan urusan akhirat tak terfikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi, Sahifah 54, 3 baris dari atas. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Rata-rata media sosial banyak digunakan oleh para remaja. Para remaja adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan. Tetapi banyak sekali para remaja yang terjerumus ke pergaulan bebas karena adanya sosmed-sosmedan. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern membawa dampak positif bagi kita. Orang-orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Oleh karena itu, remaja zaman sekarang harus siap tampil paling depan. Remaja zaman sekarang harus menjadi pelopor bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi orang yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah pidato saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
bidayah qabla al-bidayah, ibtida qabla al-ibtida. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa nubasyirkum tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Dewan Juri Lomba Pidato sekecamatan dan yang saya banggakan seluruh peserta lomba pidato. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hamba yang lalai. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pergaulan Remaja Secara Islami. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, bergaul atau bersosialisasi sudah menjadi fitrah manusia, karena memang sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri di bumi ini. Seorang filsuf dari Yunani mengatakan, John Politician, yang menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Pergaulan menjadi sebuah cara bagi seseorang untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, dan akan menjadi hal yang aneh apabila ada seorang yang mampu hidup sendiri. Bergaul adalah suatu kebutuhan penting bagi seseorang yang merupakan makhluk sosial, karena memang itulah fitrah manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Allah, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul azim. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Namun seiring perkembangan zaman muncullah istilah pergaulan bebas, yang berarti pergaulan bebas tanpa aturan. Sedangkan dalam Islam telah diatur berbagai macam aturan hidup, salah satunya tentang bergaul. Islam tidak melarang kita bergaul dengan siapapun, bahkan dengan lawan jenis. Tetapi Islam memiliki aturan yang berfungsi untuk menjaga batasan antara yang bukan mahram. Bagaimana ciri seorang remaja yang bergaul secara Islami? Yaitu remaja yang menjaga kesopanan terhadap sesama muslim, sopan dalam berpakaian maupun perkataan. Selain itu, etika juga dibutuhkan dalam bergaul, karena kita tidak bergaul dengan yang sama muda atau sebaya saja, tetapi kita juga bergaul dengan yang lebih muda dan yang lebih tua. Sekian dari saya. Undur maqalah wala tandur mangqalah. Lihatlah apa yang disampaikan,
jangan melihat siapa yang menyampaikan. Pergi piknik ke kota Baya, buah apel jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayah qablal bidayah, ibtida qablal ibtida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafarah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Juri Lomba Pidato Sekecamatan, dan yang saya banggakan segenap jajaran peserta Lomba Pidato. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah melainkan bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbalaskan kepada hamba-hambanya yang lalai. Hadirin sebangsa dan setanah air, setiap manusia pasti mempunyai kehilafan dalam setiap langkah, perbuatan, sifat maupun tindak tanduk yang dijalaninya. Karena apa? Karena manusia pasti mempunyai fitrah untuk melakukan kehilafan. Seperti halnya fenomena yang telah menjadi wabah baru di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, yaitu perbuatan LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Lesbi adalah pasangan antara perempuan dengan perempuan yang kerap kita sapa dengan istilah jeruk makan jeruk. Sedangkan gay adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Dan biseksual ialah orang yang menyukai dua jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan transgender ialah orang yang mempunyai kelainan gendernya dan seksnya itu telah ditentukan ketika ia lahir. Astaghfirullahaladzim. Dan hal ini sama seperti kisah Nabi Lut alaihissalam beserta para kaumnya, yaitu kaum Sodom, yang mana kaum Sodom menolak akan ajaran Nabi Lut alaihissalam, dan mereka tetap melakukan hubungan sesama jenis, dan dilaknatlah mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diabadikan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atatuna dzukurani minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Allah, yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara banyaknya manusia untuk melakukan homoseks, sedangkan Allah telah menciptakan perempuan untuk dijadikan istri-istri kamu? Maka sesungguhnya kamu ialah orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. Dan perbuatan LGBT ialah perilaku seks yang sangat menyimpang dalam hukum Islam. Dan dalam pandangan Islam, LGBT ialah perilaku yang sangat menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan LGBT ini menimbulkan dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bahaya LGBT sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, pelaku LGBT akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, orang yang melakukan LGBT kelak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, LGBT akan menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya kanker anal dan selain itu kanker mulut. Dan yang ketiga, akan merusak tata kehidupan sosial. Bayangkan saja jika perempuan dengan perempuan, lantas akan menjadi apa keturunannya?
akankah negara kita tetap merdeka? Akankah negara kita tetap jaya? Sebelumnya saya akan bertanya, apakah negara kita sudah merdeka? Akankah negara kita sudah merdeka? Jawabannya no, no, no. Negara kita masih terjajah. Lah kok bisa? Negara kita masih terjajah oleh masyarakatnya sendiri yang melakukan perilaku homoseks atau yang bisa kita sebut LGBT. Jika generasi Indonesia terus-terusan seperti ini, akan menjadi apa ke depannya? Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang ialah pemimpin di hari esok. Bahkan sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata, berikanlah aku 10 pemuda, kelak akan niscaya akan aku goncangkan dunia. Begitu percayanya beliau kepada para pemuda dan pemudi. Sedangkan kita yang hidup pada zaman sekarang melakukan perilaku yang demikian. Oleh karena itu, marilah kita hindari perilaku LGBT agar kita semua bisa hidup tentram, damai antar sesama makhluk sosial. Dan kita bisa hidup berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teringat sebuah hadis yang menjelaskan tentang kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u man a'tiyahunna faqad a'tiya khairat dunya wal akhirah. Lisanun dzakirun wa qalbun sakirun wa badanun ala bala'i sabirun wa zaujatun la tabghihi khaunan li nafsiha wala malihi. Yang artinya 4 macam orang yang akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Dan 4 macam orang tersebut ialah, yang pertama, orang yang lidahnya selalu berzikir, dan yang kedua, orang yang hatinya selalu bersyukur, dan yang ketiga, orang yang jiwa dan raganya selalu bersabar jika menghadapi godaan dan cobaan sebagai ujian. Sedangkan yang keempat ialah pasangan yang tidak durhaka dan tidak pula hianat pada dirinya sendiri dan tidak hianat kepada hartanya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Majah. Dan dari hadis ini, marilah kita jangan beranjak terlalu jauh agar kita memperoleh sentuhan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan kemerdekaan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran undur maqalah wala tandur mangqalah. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency the jurors, respectable the master of ceremony, and all of the audience in this place. First of all, let us thank Allah who has given us mercies and blessings until we can get us in this good place and time. Secondly, salawat and salam we deliver to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudari MC yang telah memberikan sedikit waktu untuk saya berdiri di depan yang menyampaikan pidato yang berjudul Media Sosial Mengubah Perilaku Sosial Bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, pada zaman modern saat ini kita mendengar kata media sosial bukan lagi hal yang asing di telinga kita. Apalagi kita melihat anak yang berusia 5 sampai 10 tahun menggunakan media sosial dengan gadget-gadget yang dengan fitur-fitur yang sangat canggih. Banyak yang mengira bahwa media sosial adalah cara fantastis untuk mengekspresikan diri dan efektif untuk menghilangkan rasa kejenuhan, stres, bosan, dan lain sebagainya.
Ya, benar adanya bahwa media sosial adalah situs jejaring sosial. Kita dapat melakukan dan mengetahui banyak hal, seperti Facebook contohnya. Seperti situs pembaharuan foto, membagikan foto dan menggambarkan minat kita, pandangan kita menjadi seseorang yang memiliki konektivitas. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi beli pepaya, pepaya milik Pak Camat. Sambutlah salam dari saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Serangkaian puja dan puji, mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah menghiasi muka bumi ini dengan indahnya wajah-wajah santri peserta lomba ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, Rasul tentunya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana beserta jajaran panitia HUT RI ke-78, para bapak dan ibu pendamping yang saya hormati, dan tak lupa pula santri dan santriwati peserta lomba yang saya cinta sayangi. Hadirin rahimakumullah, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik dari yang terbaik, terutama bagi generasi muda masa kini. Miris rasanya generasi muda masa kini punya masalah, minum arak, cinta ditolak, dukun bertindak, nikah muda, istrinya nggak bisa masak, langsung turunin talak. Dasar suami nggak ada akhlak. Ini semua terjadi karena apa? Karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Bapak Presiden Joko Widodo melalui laman Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada situs darurat narkoba, yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema membangun generasi anti narkoba menuju generasi berprestasi. Hadirin rahimakumullah, kalian tahu tidak apa itu narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika psikotropika, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang menyebabkan efek halusinasi, menyebabkan kecanduan, infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, perilaku agresif, rasa sesak bagian dada, serta hidrasi yang membuat tubuh menjadi kejang-kejang.